Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa, jadi banyak tahu seputar metodologi, matur nuwun dokter. Dokter Andaru, Magister Kesehatan, spesialis patologi klinik, konsultan. Beliau ini juga penanggung jawab di laboratorium medis Sito, dan untuk di Simersel beliau juga sebagai konsultan infeksi, gitu ya. Oke, dan tentunya juga terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, teman sejawat, juga teman-teman researcher yang sudah bersedia mengikuti acara Simersel Research Camp Batch 1 ini. Nah, pada sesi ini saya ingin menyampaikan sebenarnya Simersel itu apa gitu ya. Layanan apa saja sih yang ada di Simersel gitu. Terus kalau berminat bagaimana cara menghubunginya gitu ya. Ya, Simersel adalah ini akronim ya dari Cytomedical Research Laboratory yang merupakan salah satu layanan unggulan dari Laboratorium Medis Umum Utama Sito yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi para peneliti yang bidang penelitiannya berkaitan dengan pemeriksaan lab medis. Nah, yang ada di foto ini adalah komisaris utama kami, Dr. Dia Anggreni. Beliau juga Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik. Juga ada Dr. Reza sebagai ketua dari Simersel. Next. Ya, ini tentang kami, teman-teman. Jadi, dengan didukung oleh para tenaga ahli di bidangnya masing-masing, saat ini Laboratorium Medisito telah siap untuk mulai memberikan layanan yang lebih advance pada bidang riset laboratorium diagnostik dan pelayanan riset yang akan dikelola oleh Business Development Department dari PT Sito Putra Utama. Tujuannya apa? Ya, di sini tujuannya adalah memberikan pelayanan bagi para peneliti yang bidang penelitiannya berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium medis. Peneliti yang bisa berkolaborasi dengan laboratorium riset Sito adalah para peneliti mulai jenjang pendidikan D3 hingga S3, serta teman sejawat dokter yang sedang mengambil spesialisasi, baik spesialisasi 1 maupun spesialisasi 2. Next. Nah, ini visi misi kami, Bapak Ibu teman sejawat, menjadi pusat penelitian ilmu kesehatan nasional yang kredibel, unggul, serta berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Adapun misi kami adalah mengembangkan ilmu kesehatan yang mutakhir dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia di bidang penelitian ilmu kesehatan. Next. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus di Simersel gitu, J? Nah, Simersel ini kami memiliki produk unggulan LCC. LCC di sini adalah layanan cepat Sito. Jadi baik respon maupun hasilnya kami upayakan maksimal dalam waktu yang cepat. Kemudian juga mudah menghubungi kami ya, atau mudah diakses, hasil akurat, dan kami pastinya ada harga khusus untuk penelitian ini bagi para teman-teman researcher semua. Next. Nah, layanan yang bisa kami berikan di Simersel ini adalah kami akan mendampingi para researcher dalam melakukan perencanaan metode dan prosedur penelitian, antara lain yang sudah dikupas tuntas tadi oleh Dr. Andaru. Kemudian juga kami menyediakan layanan dalam pengambilan sampel dan tentunya untuk pemeriksaan tes laboratoriumnya ya. Dan juga kami mendampingi analisis statistik penelitian Bapak Ibu dan teman sejawat, juga mendampingi publikasi ilmiah. Kalau tadi Dr. Andaru sudah sampaikan, kalau sudah penelitian jangan disimpan, tapi dipublikasi supaya bermanfaat bagi
teman-teman yang lain. Nah, ini kami juga mendampingi untuk publikasi ilmiah tersebut. Next. Nah, ini teman-teman, ini adalah alat yang kami miliki yang harapannya bisa mengakomodir semua pemeriksaan yang teman-teman sejawat ingin lakukan. Di sini ada hematologi dan infertil ya. Di sini ada alat hematologi, di sini ada alat minicap ini untuk HB elektroforesa maupun protein elektroforesa. Kemudian ada alat hemostasis juga sudah otomatis kami miliki. Kemudian mikroskopisnya juga sudah fluoresen. Dalam hal ini teman-teman bisa misalnya mau melakukan tentang ana imunofluoresen ataupun FISCIS atau yang lainnya. Juga ada alat untuk agregasi trombosit, kami juga mampu melayaninya. Oke, next. Nah, ini untuk patologi klinik, imunologi, kimia klinik, dan urinalisa. Nah, karena saat ini khususnya kalau penelitian itu masih banyak pemeriksaan yang masih tetap menggunakan ELISA. Jadi ELISA kami ada sampai tingkat advance kami juga punya. Di sini ada VIDAS ya dengan metode ELVA maupun Cobas 5000. Di sini adalah Alexis atau metode ECLIA. Nah, untuk alat urin, kami miliki sudah alat urin yang full automatic. Jadi, kalau dulu kita sekolah tuh mesti ada sentrifugasi gitu ya. Kemudian kita mesti lihat di bawah mikroskop gitu. Nah, alat yang kami miliki sudah full automatic. Jadi, sentrifugasi maupun mikroskopik sudah ada di dalam alat ini. Jadi, ini alatnya di RUI, ini hybrid ya, full automation. Jadi, di sini itu nanti kalau urin dimasukkan ke alat ini sudah nanti kita bisa dapat 600 capture di situ kita bisa lihat apa bakterinya yang ada di situ, bentuk epitelnya apa saja gitu ya, termasuk bentuk-bentuk kristalnya apa saja dan berapa persen itu dalam waktu singkat kita bisa dapat 600 capture. Next. Nah, ini untuk patologi anatomi. Ada tisu prosesor, ada mikrotom, embedding, semua kita juga full automatic, termasuk adalah alat IHK ya, imunohistokimianya kami juga sudah menggunakan yang full automatic, jadi jangan khawatir untuk kualitas dan presisi kami pastikan aman. Next. Nah, ini mikrobiologi. Yang paling kanan ini adalah yang terbaru kami miliki. Ini adalah BioFire ya. Jadi ini adalah teknologi diagnostik molekuler berbasis multiplex PCR yang memiliki performa yang tinggi dalam identifikasi bakteri, jamur, gen antimikroba resisten, juga untuk kasus pneumonia, gastrointestinal, serta respiratori. Ini sangat singkat, jadi 1 jam aja sudah selesai ini. Jadi khususnya kalau untuk kasus-kasus sepsis ini sangat sangat menolong gitu ya. Karena biasanya kalau yang dengan yang konvensional kan kita butuh sekitar 3 sampai 5 hari gitu untuk mengetahui apakah positif, kemudian bakterinya sensitif terhadap apa, resisten terhadap apa gitu. Nah, kalau ini cukup 1 jam selesai, artinya ini kalau untuk kasus life saving sepsis ini sangat 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 membantu bagi para klinisi. Next. Nah, ini untuk parasitologi klinik, kami ada mikroskop juga yang berskala karena untuk parasit pastinya dibutuhkan ini parasitnya ukurannya berapa untuk menentukan stadium biasanya. Next. Nah, ini biologi molekular advance. Yang kami miliki yang terbaru adalah yang sebelah kiri atas. Ini ada MySix, yaitu di sini adalah alat NGS. Seperti kita ketahui, ini NGS adalah pengembangan dari metode sebelumnya, yaitu metode Sanger ya. Sedangkan kenapa ini terus ada NGS atau Next Generation Sequencing? Tujuannya adalah untuk lebih deep, high throughput, dan dapat paralel dalam pengerjaan sequencing. Jadi di sini sangat memungkinkan untuk teman-teman researcher
melakukan jutaan hingga miliaran nukleotida DNA dalam satu kali pengerjaan. Di sini seperti yang sudah sangat sering kita dengar, sudah mulai berbasis genomis ya. Di sini untuk melihat adanya whole exome maupun whole genome. Oke, next. Nah, ini yang ingin saya sampaikan karena selain laboratorium, kami juga melayani untuk pemeriksaan klinik. Jadi ini biasanya khususnya mungkin teman perawat atau dokter yang membutuhkan selain lab klinik juga kami mampu layani. Di sini ada alat EKG ya untuk melihat aritmia jantung. Next. Nah, kami juga punya alat audiometri yaitu alat yang berfungsi untuk menguji ketajaman pendengaran pasien. Next. Alat spirometri kami juga punya. Di sini alat spirometri adalah alat yang berfungsi untuk menilai fungsi paru dengan mengukur jumlah udara yang dapat dihirup dan yang dihembuskan oleh paru-paru. Ini juga untuk quality controlnya kita lakukan internal setiap hari. Jadi di situ ada semacam alat quality control internal seperti Squid gitu. Kapasitasnya macam-macam. Ada yang 1 cc, ada yang 3 cc. Jadi setiap hari kita lakukan itu, rentang keberterimaannya adalah plus minus 10%. Jadi jangan khawatir dengan akurasi hasil yang diperoleh. Next. Nah, ini alat penunjang yang lain. Ini ada treadmill. Jadi ini adalah alat yang untuk monitoring kerja jantung ya selama melakukan aktivitas fisik. Next. Next. Oke. Nah, ini alat radiologi. Kami memiliki alat yang sudah CR dan juga panoramik kami mampu dan ada mampu layani untuk pemeriksaan tersebut. Next. Nah, ini USG. USG kami miliki juga di cabang-cabang kami ini untuk melihat bisa abdomen, bisa tiroid, gitu ya, bisa mamai. Jadi sebenarnya mungkin untuk teman-teman perawat sangat sangat bermanfaat. Jadi bisa saja ini diangkat menjadi kasus penelitian. Misalnya kita bisa lihat atau bisa ambil tema, misal apakah ada hubungan antara kualitas tidur dengan denyut jantung dilihat dari gambaran EKG pada pasien infak miokard. Atau bisa juga sebenarnya kita ambil nih korelasi hasil spirometri dengan hasil fototorak pada pekerja tambang. Misalnya seperti itu. Jadi kami alhamdulillah lengkap mulai medis lab sampai klinik. Next. Nah, ini adalah tim kami, ada Dr. Dia Anggreni, Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik. Beliau adalah expert di clinical epidemiologist. Kemudian ada Dr. Tri Sutrisno, beliau expert di data analis. Kemudian ada Dr. Satria Arifibo, PhD di Tropical Medicine. Nah, ini mungkin Pak Ahmad Utomo, ya kalau teman-teman researcher pasti nggak asing gitu. Begitu buka YouTube-nya kata Pak Ahmad gitu. Nah, ini beliau adalah konsultan kami di bidang onkologi genetik. Kemudian ada Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik. Beliau adalah clinical farmakologi kami. Jadi kami juga mengembangkan untuk pemeriksaan farmakogenomik, di mana di situ adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk melihat efektivitas obat terhadap seseorang berbasis dengan genetika. Oke, next. Nah, ini juga ada Dr. Ahmad Zulfa, spesialis andrologi PhD, ini ahli di bidang fertility. Nah, ini tadi beliau adalah Dr. Andaru, Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik Infeksi, konsultan, beliau expert di infeksi, konsultan kami. Juga ada Dr. Didik Setio Herianto, PhD, untuk Dr. PA. Kami, beliau ahli di anatomi patologi. Kemudian ada Dr. Sabrina Diah Mayangsari, beliau adalah klinik laboratori. Juga ada Dr. Muflihatul Muniroh, Master Science PhD untuk karyotyping genetik. Next.
Ada juga Dokter Nyoman Suci, Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik, beliau expert di bidang talasemi dan hematologi. Juga ada Dokter Elisa Petheni, Master Science PhD, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, beliau expert di bidang autoimun dan metabolik. Dan juga ada Dokter Toto Sudargo, SKM Magister Kesehatan untuk terkait gizi masyarakat. Ini yang lagi banyak di minatnya adalah terkait dengan stunting dan lain-lain. Nah, kami punya konsultan khusus untuk itu. Next. Nah, untuk bicara quality assurance, kami mengikuti beberapa quality control eksternal ya. Yang paling gini ini adalah EMQN ya. EMQN ini adalah quality control eksternal untuk patologi anatomi. Itu di Eropa kami ikuti, ini internasional. Jadi di situ yang sudah kami ikuti adalah untuk SEM BRCA maupun EGFR untuk lung cancer. Kemudian untuk PA kami juga mengikuti itu di IAPI ya, BMPPI penyelenggaranya kami mengikuti. Jadi di sini memastikan apakah kualitas sediaan kami untuk HE maupun imunohistokimia hasilnya seperti apa, dan alhamdulillah kami selalu mendapatkan hasil yang baik. Next. Ini antara lain sertifikat ya, ada sertifikat ISO, kemudian juga ada SMK 3, ISO kami memiliki yang 9001, juga 15189, dan juga ada akreditasi untuk laboratorium klinik. Next. Nah, ini reward nasional ya. Alhamdulillah setiap tahun tuh kami tidak pernah absen mendapatkan brand atau award yang sifatnya nasional. Antara lain ada Service Quality Award, ada Top Brand, ada Wow Brand kemarin yang terbaru. Eh, Alhamdulillah kami selalu peroleh itu di setiap tahunnya. Next. Nah, pada tahun 2021, kami Labsito bekerja sama dengan Universitas Yarsi Jakarta ini melakukan kedai reka dengan tema pedas enak. Jadi di situ adalah pengembangan dan validasi pap smear cerdas Septin 9, kenali kanker dalam pencegahan kanker akibat virus. Nah, yang saat ini kami sedang kerjakan, ini kami bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang terkait dengan implementasi dan tata laksana kanker familial melalui screening dan konseling genetika sebagai upaya preventif kejadian kanker di Indonesia. Nah, ini menggunakan NCS ya, Next Generation Sequencing tadi. Kami mampu melakukan pemeriksaan NCS itu saat ini ada BRCA ya, BRCA 1, 2, baik somatik maupun germline. Di situ adalah untuk breast cancer, ovarian cancer, pankreas maupun prostat. Nah, kemudian terus set herediter 113 gen ini yang kita kerjakan saat ini dengan Undip itu untuk breast, untuk kolon, ovarian dan gastrik. Kemudian HRR dan HRD kami sudah mampu lakukan juga dengan metode NGS. Next. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan atau berkolaborasi dengan Simersel itu ada dari UGM Obstin Maternal, ada dari UGM Neurologi, Gizi, IKM, Dermatologi, kemudian ada Pusat Kedokteran Tropis. Next. Nah, ini juga masih banyak lagi, ada dari UII, dari IPB, Poltekkes Semarang, Undip bagian di Fakultas Gizi maupun Fakultas Kedokteran, kemudian juga Universitas Gunadarma, kemudian juga KNCV, kemudian juga Undip. Next. Ya, ini ada Universitas Jenderal Ahmad Yani, Stikes Indonesia Maju, Universitas Malikus Saleh, YARSI, Stikes Nasional, SMS Syaraf Sarjito, Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk mutasi gen EGFR ini dari cairan cerebrospinal atau cairan otak. Next. Nah, ini dokter-dokter jadi
dokter-dokter yang mengambil spesialisasi. Next. Oke, ya next. Ya, yang terbaru ini baru selesai adalah di RSCM ya dengan Prof Siti. Oke, next. Ini adalah partner kami yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya. Next. Oke, next. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti mungkin kita akan lebih berbanyak ke diskusi ya. Mungkin teman-teman sejawat maupun para researcher ada banyak yang ingin ditanyakan. Kami siap menjawab. Yang jelas helpful. Kami semua tim kami ini helpful untuk bisa membantu teman-teman. Oke, selanjutnya sampai jumpa di Simersel Research Camp batch selanjutnya. Dari Cikini ke Gondang Dia, cukup sampai di sini pemaparan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.